Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur di hari ini karena Tuhan masih memberikan kepada kita semua nafas hidup, mengaruniakan kekuatan kesehatan di hari yang baru ini untuk melaksanakan aktivitas, tugas, pekerjaan, tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai pekerjaan kita atau melanjutkan pekerjaan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama-nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang indah ini, kami umat-Mu datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, membangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat kuat untuk melakukan pekerjaan kami. Sebelum kami memulai pekerjaan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 43 demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam pembacaan kita tadi, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43, adalah tentang kesaksian tentang Yesus Kristus yang menderita, mati,
digantung di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu disampaikan oleh Simon Petrus, salah satu rasul Yesus Kristus, di rumah Kornelius. Kornelius adalah seorang perwira Romawi yang tinggal di salah satu kota yang ada di wilayah Samaria atau Israel Utara, yaitu di kota Kaisarea. Sementara Petrus pada saat itu berada di Yope. Sama-sama kota Kaisarea maupun kota Yope itu berada di tepi laut, di tepi Laut Tengah. Kaisarea berada di sebelah utara dan Yope berada di sebelah selatan. Ada suatu penglihatan dari Kornelius yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan supaya menjemput Petrus di Yope, dan Petrus dijemput oleh anggota prajurit Roma, stafnya Kornelius di kota Yope. Dan apa yang kita baca tadi adalah penjelasan Petrus. Dia bersaksi tentang Yesus di rumah Kornelius, orang perwira Romawi. Dan Kornelius bukan hanya dia sendiri, tapi juga sanak keluarganya dan banyak orang yang diundang di rumah Kornelius mendengarkan kesaksian Petrus tentang Yesus Kristus, Juru Selamat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita ini kita mengetahui bahwa keselamatan bukan hanya milik orang Yahudi saja. Keselamatan adalah bagi seluruh bangsa. Keselamatan yang Yesus kerjakan lewat pengorbanannya di kayu salib bukan hanya bagi bangsa tertentu, tetapi bagi seluruh dunia, sesuai dengan Injil Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah akan dunia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya tidak dibatasi oleh suku bangsa manapun. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya selamat. Dan itu juga yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Pesan Yesus kepada murid-muridnya yang dikenal dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, yang dikenal di gereja dengan sebutan amanat agung. Amanat agung Tuhan Yesus atau perintah agung Tuhan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi tidak terbatas pada satu bangsa. Keselamatan itu bagi semua bangsa. Karya keselamatan yang Yesus sudah lakukan di kayu salib tidak dibatasi hanya untuk diperuntukkan kepada satu bangsa, tetapi bagi seluruh bangsa. Itu sebabnya Petrus berkhotbah di rumah Kornelius, seorang perwira Romawi yang bertugas di Kaisarea, di wilayah utara Israel saat itu. Dan di situ Petrus berkhotbah atau menjelaskan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Dan pada saat itu
Cornelius, sanak keluarganya, sanak saudaranya yang hadir di situ, dan orang-orang yang diundang percaya kepada Yesus. Dalam bacaan kita ayat terakhir tadi, dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43 mengatakan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi pengampunan dosa tersedia bagi semua orang yang percaya kepada nama Yesus. Kita bersyukur sebagai orang percaya, kita sudah ada jaminan keselamatan. Kita sudah ada jaminan hidup kekal. Oleh karya pengorbanan Yesus di kayu salib, kita semua selamat. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang lagi di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur karena pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami untuk setia pada kehendak Tuhan. Biarlah iman kami tetap terus bertumbuh, menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh tetap berpegang pada iman percaya kami, menghadapi berbagai pergumulan, tantangan yang ada di depan kami. Yesus sudah menebus kami lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami. Tuhan sertai kami sehingga apapun yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ku mau bersorak bagimu.